Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Ibu Dr. Dwi Asmidiani, MSI, dan Bapak Muhammad Akbar Budiman, SPD MSI, selaku dosen pengampu mata kuliah Ekonomi Internasional. Pertama-tama, perkenalkan nama saya Nurliza Syafitri, selaku moderator kelompok 5, serta rekan saya yaitu Nyimas Anggun Nurhaliza, yang dimana kami akan mempresentasikan tentang neraca pembayaran internasional. Baiklah, untuk materi pertama akan disampaikan oleh rekan saya yaitu Saudari Nyimas. Kepada Saudari Nyimas saya persilakan. Baiklah, saya akan membahas pengertian neraca pembayaran. Neraca pembayaran internasional adalah catatan sistematis yang mencatat seluruh transaksi ekonomi yang dilakukan oleh suatu negara dengan negara lain dalam kurun waktu tertentu, biasanya 1 tahun. Neraca pembayaran internasional mencakup berbagai jenis transaksi seperti perdagangan barang dan jasa, transfer keuangan, serta transaksi moneter antara penduduk suatu negara dengan penduduk negara lain. Dalam neraca pembayaran internasional terdapat 2 sisi utama, yaitu debit dan kredit. Debit digunakan untuk mencatat utang yang harus dibayarkan oleh penduduk suatu negara kepada penduduk negara lain, seperti hasil impor atau pembelian mata uang tunggal. Sementara itu, kredit digunakan untuk mencatat hak atau penerimaan yang diperoleh penduduk suatu negara dari penduduk negara lain, seperti hasil ekspor atau penerimaan dividen. Jika jumlah catatan di sisi kredit lebih besar daripada di sisi debit, maka neraca pembayaran internasional tersebut mengalami surplus. Sebaliknya, jika jumlah catatan di sisi debit lebih besar daripada di sisi kredit, maka neraca pembayaran internasional tersebut mengalami defisit. Selanjutnya yaitu kegunaan neraca pembayaran internasional. Yang pertama, memberikan bimbingan pemerintah. Neraca pembayaran membantu pemerintah menentukan transaksi ekonomi mereka dengan negara lain, termasuk investasi, ekspor, impor, dan pinjaman luar negeri. Yang kedua, menginformasikan kebijakan moneter dan fiskal. Ini berfungsi sebagai dasar bagi pemerintah untuk merumuskan kebijakan moneter dan fiskal yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan perekonomian negaranya. Yang ketiga, menganalisis hubungan ekonomi. Dengan mengkaji hubungan ekonomi antar negara, pemerintah dapat menilai dengan lebih baik dampak hubungan ini terhadap pendapatan nasional dan mengambil keputusan yang tepat mengenai apakah akan melanjutkan atau mengubah hubungan ekonomi ini. Dan yang terakhir yaitu panduan kebijakan perdagangan. Neraca pembayaran menjadi acuan kebijakan perdagangan internasional, memastikan hubungan ekonomi antar negara bermanfaat dan berkontribusi terhadap ketahanan ekonomi bangsa. Selanjutnya, tujuan penyusunan neraca pembayaran. Yang pertama, sebagai dasar untuk menganalisis kondisi perekonomian suatu negara. Neraca pembayaran memberikan informasi berharga bagi para ekonom untuk memahami hubungan ekonomi antar negara, sehingga memungkinkan mereka mengambil keputusan dan kebijakan yang tepat. Yang kedua, untuk memetakan sumber daya suatu negara. Melalui neraca pembayaran, negara-negara dapat menunjukkan sumber daya yang mereka miliki dan memahami apa yang ditawarkan negara lain, sehingga memfasilitasi transaksi ekonomi strategis dan kemitraan. Yang ketiga, untuk mengatur penganggaran devisa. Dengan menggunakan data neraca pembayaran, pemerintah dapat secara efektif mengelola cadangan devisa mereka, menjamin stabilitas keuangan, dan mencegah defisit. Dan yang terakhir, sebagai panduan untuk transaksi ekonomi internasional. Neraca pembayaran bertindak sebagai peta jalan bagi negara-negara yang terlibat dalam perdagangan internasional, membantu mereka menavigasi interaksi ekonomi mereka secara efisien dan efektif. Selanjutnya yaitu konsep neraca pembayaran internasional. Neraca pembayaran suatu negara mencatat transaksi yang dilakukan oleh penduduknya dengan penduduk negara lain. Penduduk di sini dalam artian yang pertama, orang perorangan atau individu. Orang perorangan yang tidak mewakili pemerintah suatu negara, misalnya para turis, dianggap sebagai penduduk, di mana mereka mempunyai tempat tinggal tetap atau tempat di mana mereka memperoleh center of interest.
Yang kedua, badan hukum. Suatu badan hukum dianggap sebagai penduduk dari negara di mana badan hukum tersebut memperoleh status sebagai badan hukum. Cabang-cabangnya yang ada di luar negeri dianggap sebagai penduduk luar negeri. Yang ketiga, pemerintah. Badan-badan pemerintah adalah jelas sebagai penduduk dari negara yang diwakilinya. Misalnya para diplomat kedutaan besar dianggap sebagai penduduk dari negara yang mereka wakili. Transaksi yang mereka adakan di negara lain merupakan transaksi ekonomi internasional. Baiklah, materi selanjutnya ada mekanisme neraca pembayaran internasional yang dimana terdapat 8 mekanisme. Yang pertama ada cash advance, yang dimana dalam metode ini pembeli harus melakukan pembayaran sebelum barang dikirimkan. Lalu yang kedua ada letter of credit atau LC, yang dimana juga dalam metode ini melibatkan bank yang menjamin pembayaran kepada penjual apabila persyaratan semuanya sudah terpenuhi. Yang ketiga ada pengumpulan dokumenter. Dalam metode ini, dokumen yang berkaitan dengan pengiriman barang akan ditandatangani oleh bank. Lalu yang keempat ada rekening terbuka, yang dimana di dalam pengaturan rekening terbuka, penjual harus mengirimkan barang sebelum menerima pembayaran, dengan harapan pembayaran diterima setelah pengiriman. Yang kelima ada konsinyasi, yang dimana konsinyasi ini melibatkan pengiriman barang ke agen asing yang menjualnya atas nama eksportir. Lalu yang keenam ada bank draft atau wesel yang berfungsi sama seperti cek dan dapat digunakan untuk pembayaran internasional. Lalu yang ketujuh ada transfer dana elektronik atau EFT yang memungkinkan transfer dana elektronik antar rekening di berbagai negara serta menawarkan cara yang nyaman dan efisien untuk melakukan pembayaran internasional. Lalu yang kedelapan ada platform pembayaran online, yang dimana dengan kemajuan teknologi sekarang, platform pembayaran online seperti Flip for Business memungkinkan bisnis melakukan pembayaran internasional secara lancar dengan melalui saluran digital. Mekanisme dasar penyimbangan kembali neraca pembayaran. Yang pertama ada pendapatan nasional, yang dimana penyimbangan dapat dilakukan dengan kebijakan fiskal yang bertujuan untuk mempengaruhi perekonomian melalui anggaran pendapatan dan belanja negara. Lalu yang kedua ada tingkat harga, yang dimana penyimbangan dapat dilakukan oleh kebijakan moneter yang dapat mempengaruhi tingkat harga. Lalu yang ketiga ada kurs valuta asing, yang dimana penyimbangan dapat dilakukan melalui kebijakan devaluasi, yaitu menurunkan nilai mata uang domestik terhadap mata uang asing. Lalu yang keempat ada tingkat bunga, yang dimana penyimbangan dapat dilakukan dengan mengubah tingkat bunga. Lalu yang kelima ada sektor moneter, yang dimana penyimbangan melibatkan sektor moneter melalui exchange control. Tata cara pembayaran internasional. Yang pertama ada kompensasi pribadi, yang kedua ada pembayaran tunai, yang ketiga ada rekening terbuka, yang keempat ada surat wesel dagang, dan yang kelima ada letter of credit. Alat pembayaran internasional. Yang pertama ada uang tunai, yang kedua ada pembayaran kemudian, yang ketiga ada kompensasi pribadi, yang keempat ada letter of credit, yang kelima ada konsinyasi, yang keenam ada wesel, yang ketujuh ada emas, dan yang kedelapan ada cek. Baiklah, mungkin itu saja penjelasan materi yang dapat saya dan rekan saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.